Serpong rasa Bangkok. Oh, Serpong rasa Bangkok. Jadi kenapa Serpong rasa Bangkok? Kan kita lihat ya mungkin kalau para penonton yang udah sering ke Bangkok sendiri, kita sebagai turis asing, kita merasakan UMKM mereka. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam podcast iNews Serpong. Kali ini kita akan bincang-bincang seorang pebisnis. Bukan sekedar bisnis, ini bisnisnya luar biasa. Bisnis kuliner yang melibatkan ratusan UMKM. Siapakah dia? Kita langsung saja. Namanya Gita Soarantika. Apa kabar, Bu? Baik, Bapak. Gita Soarantika. Iya. Dipanggil juga Ibu UMKM. Iya, betul. Siapa sih yang beri gelar ini? Jadi kenapa saya diberi gelar UMKM sama Pak Zaki? Oh, Pak Zaki, Bupati Tangerang. Iya. Gimana ceritanya tuh? Jadi kan memang Pak Zaki itu tahu ya, saya tuh dari 17 Juli 2020 beliau juga support saya di kabupaten ini, karena di kabupaten ini kan saya ada di daerah Cisauk di Intermoda, di Pasar Modern Intermoda. Terus saya juga ada di Kelapa II ini di G-Town Square sendiri, so kan. Nah makanya sebenarnya dia juga tahu saya tuh gak hanya ada di area kabupaten aja, ada di 3 area lain di luar kabupaten. Makanya saya disebut Ibu UMKM, karena kan pembinaan saya UMKM sendiri total ada sekitar 780, Pak. 780 UMKM. Itu diakomodir lewat tempat-tempat kuliner itu. Ya, betul. Jadi UMKM itu pengelolaannya namanya GS Food Management. GS Food Management, ya saya bilang, jadi kalau di 4 area itu saya sebut GS Food Street, Pasar Modern Intermoda, GS Food Pasmod 1 BSD, GS Food Grand Wisata Bekasi, GS Food Kota Wisata Cibubur. Kalau G-Town sendiri, kenapa saya bikin G-Town? Karena kan itu ada bangunannya ya, ada gedungnya gitu kan, ada gedungnya, jadi makanya saya nggak namain GS Food Street. G-Town Square. Iya, G-Town Square. Nah, G-nya itu ya, G-nya itu sebenarnya semuanya karena kebetulannya itu adalah gedung ini ya bekas supermarket yang memang berinisial depannya G juga. Oke, terus satu. Area di sini adalah Gading Serpong, Pak. Gading Serpong sendiri kan G. Nah, memang kebetulan nama saya Gita gitu loh. Gitu. Jadi bukan semata-mata, wah ini G-nya Gita ya, bukan. Saya pasti akan memikirkan, karena memang awalnya GS Food sendiri adalah GS Food gitu. GS Food sendiri kan memang sebenarnya nama PT, Pak, nama PT saya. Gitu. Tapi yang menariknya nih, G-Town Square ini orang menyebutnya adalah Food Street Bangkok ala Serpong. Ini gimana ceritanya deh? Apa? Serpong rasa Bangkok. Oh, Serpong rasa Bangkok. Jadi kenapa Serpong rasa Bangkok? Kan kita lihat ya mungkin kalau para penonton yang udah sering ke Bangkok sendiri, kita sebagai turis asing, kita merasakan UMKM mereka. Jarang banget kita ngerasain tuh tenan-tenan tuh yang luar negerinya Bangkok. Kita tuh turis asing itu adalah memburu makanan UMKM-nya Bangkok. Nah itu kenapa saya mau di Indonesia ini nggak usah keluar lah. Di Indonesia tuh lebih enak kok gitu. Walaupun memang
di sini gimana caranya makanan-makanan ini saya bikin viral dulu. Karena untuk mendatangkan orang. Jadi nggak hanya viral, kan banyak yang viral tapi nggak enak. Betul. Gitu. Itu cuma sekali aja orang datang, wah cuma gini toh. Orang akan berpikir udahlah cukup sekali gitu kan. Karena itu viral itu sebenarnya kan strategi marketing. Salah satu strategi marketing yang dimana bikin konten ataupun foto, ya kan, bikin video ataupun foto itu dikemas sama konten kreatornya itu agar terlihat menarik dan orang berlomba-lomba kayak apa sih rasanya gitu. Tapi kan bisa jadi bumerang juga. Iya. Artinya kalau kemasannya terlalu indah, rasa ternyata nggak mencerminkan. Iya kan, gagal. Nah sekarang Jiton ini berapa tenannya sekarang? Kalau Jiton sendiri sih hampir mau 200. Dan memang masih ada waiting list lagi di sekitar, sekarang sudah sekitar 200-an lah. Karena yang 13 itu udah masuk, jadi masih ada 200. Nah 200 ini kita lagi evaluasi juga karena kan jadi saya mau semua area ini ramah. Mau di luar, di dalam, ataupun di atas. Di lantai 2-nya ya. Jadi di lantai 2 juga saya mulai bergandengan dengan event-event organizer gitu loh. Betul. Artinya kan gini, makanan boleh enak, tapi kan tantangan terberatnya mendatangkan orang. Betul banget. Gimana ceritanya? Jadi mendatangkan orang ya sekali lagi itu melalui media, powernya media sosial. Media sosial yang ya banyak sekali lah Bu, sebenarnya bukan gimmick sih, salah satu skenario ya kan. Kita punya tempat, gimana caranya agar menarik orang untuk hadir di sini ya kan, dengan kita mengedukasi tenan. Mengedukasi tenan untuk apa? Untuk kita menciptakan menu yang menarik untuk ditonton orang. Nah sekali lagi, pada saat dia nonton dan mereka merasakan rasanya itu nggak gagal, rasanya itu enak dan memang worth it untuk dinikmati. Ibu Gita tadi menyinggung soal edukasi. Nah saya bisa membayangkan bagaimana mengedukasi saudara-saudara kita di mana tingkat pendidikan yang tidak merata gitu ya. Ya betul. Bisa diceritakan pengalaman? Bisa. Jadi memang ada yang saya edukasi dengan menu-menu yang kreatif, menu-menu yang menarik untuk disajikan di medsos sendiri. Gitu. Ada yang mereka nggak mau gitu loh. Nah, tapi kan kita perlu berbicara sama mereka itu nggak langsung to the point. Jadi memang walaupun arahnya harus diputar dulu, ya arahnya diputar tuh maksudnya kita ini harus lihat video orang. Ini begini loh. Sebenarnya dibalik, ya dibalik dari ini semua, ini ada cerita. Dibalik makanan yang viral ini ada cerita. Gak bisa setidaknya kita punya makanan tiba-tiba kita di tempat yang ramai, kita juga bisa ramai, ya belum tentu saya bilang. Nah sekali lagi edukasi melalui media sosial. Media sosial mereka setidaknya bisa bermain di media sosial tanpa mereka harus modal. Sebenarnya itu kreativitas Pak, gitu loh. Ya. Dituntut kreativitasnya. Tapi ini yang membuat saya bertanya, khusus untuk Jiton ini ya, dengan tenan sekitar 200-an itu, seleksinya seperti apa? Nah itu. Nah, ini pemirsa kita artinya kan cukup banyak. Iya betul. Gimana? Jadi seleksinya ini awalnya kan kita kalau makan di kuliner, bazar kuliner itu kan banyak sekali ya. Banyak sekali. Pasti kita pertama yang kita lihat kan bukan rasa, tapi mata Pak. Mata. Mata yang dimana
tertuju sesuatu yang menarik gitu. Nah, menariknya apa? Menariknya dari displaynya, dari cara dia memasak, dari cara dia penyajian dalam arti kata ya dia showing di depan si stallnya itu dengan gimana caranya dia untuk mempraktekannya. Itu kan sesuatu hal yang menarik untuk dilihat. Terus Betul. sama si konsepnya sendiri. Konsepnya adalah dari gerobaknya itu sendiri. Kayak kita makan, saya bilang di kuliner, bazar kuliner itu kan banyak sekali ya, banyak sekali. Kita pasti tertuju gini, oh ini menarik nih gerobaknya, rasanya kayak apa ya? Ya, sesuatu yang menarik kayak live show gitu di gerobaknya dia, terus gerobaknya sendiri penuh dengan konsep sesuai dengan menu makanannya dia. Orang ngantri berbaris, itu rasa penasaran itu akan timbul dan timbul. Jadi istilah saya gerobak itu pandangan pertama. Nah, benar. Yang tadi kita udah bicarakan, pandangan pertama, Pak. Kalau kesan pertamanya udah gak menarik. Nah, gitu. Nah, setelah itu saya minta tes food, Pak. Oke. Yes. Tes food. Seperti apa sih rasanya, produknya, agingnya. Gitu. Terus kemudian untuk pengelolaannya ini kan cukup banyak nih. Ya. Itu sistemnya seperti apa, Mbak? Kalau di G-Town Square sendiri saya bagi hasil, Pak. Oh, bagi hasil. Bagi hasil. Artinya apa, tidak memberatkan lah ya? Ya. Dia bagi hasil, kalau hasilnya banyak ya banyak. Iya, betul. Kalau sedikit daripada ini belum tentu. Bersama-sama kita tanggung Sama-sama bersama. tanggung. Kan makanya kenapa saya ya sekali lagi yang di session pertama kenapa saya maju untuk kabupaten, saya juga mau melihatkan masyarakat. Maksudnya saya maju sama-sama dengan para UMKM. UMKM tidak, penghasilannya tidak bagus, berarti saya sebagai pengelola juga nggak bagus. Nah, gimana caranya kita untuk maju bersama-sama di tahun sekarang? Kita sama-sama memperlihatkan kepada masyarakat melalui media sosial bahwa tenan-tenan di sini nggak hanya menarik, tapi enak dan layak untuk dikonsumsi, ya kan? Harganya sesuai, makanannya juga enak. Makanya kan banyak banget saya tuh suka lihat vlogger atau konten kreator lain mau makan enak nggak hanya digital loh, misalkan dia nge-review tempat lain, berarti kan saya ada rasa seneng ya, maksudnya saya ada rasa senang, oh UMKM saya memang berarti diterima masyarakat luas gitu loh. Saya maksudnya saya mengedukasi tenan-tenan saya juga, setidaknya ini bukan hanya buat saya aja, tapi untuk mereka juga. Nah, soal rasa, memang selalu kalau pepatah klasiknya, rasa tidak bisa bohong. Ya, betul. Artinya dari seleksi itu Anda udah lihat rasa tidak bisa bohong. Tetapi kan tidak hanya sampai di situ. Tetapi bagaimana mendatangkan orang untuk membeli produk UMKM ini, gimana? Nah, itu yang saya bilang. Melalui media sosial sendiri, jadi saya itu banyak kerjasama dengan para food vlogger ya, dengan media-media sosial yang sangat berpengaruh tentang event kuliner segala macam. Gimana caranya untuk tenan-tenan yang ada di GS Food Management itu bisa dipublish terus-terusan. Tapi kan juga Ibu menyelenggarakan event-event tertentu. Pasti saya menyelenggarakan. Jadi apa aja ya eventnya? Jadi nggak hanya event, jadi F&B itu kan sama seperti fashion ya Pak. Jadi F&B itu kan juga kita harus tahu nih mana yang F&B ini yang sudah harus produknya ini kita harus up yang baru-baru lagi. Nah, sambil dibarengin dengan event musik, ya, event olahraga,
Zumba itu kan banyak sekali ya pengikutnya Pak. Di lantai 2 masih. Ya kan luas Pak. Terus ya dalam waktu dekat ini ada konser-konser. Ada konser, terus ya banyak lah acara-acara, nggak hanya olahraga, nggak hanya konser. Terus ada beberapa juga mereka ngadain acara besar-besaran di sini seperti ulang tahunnya kan. Oh bisa? Bisa Pak. Jadi kalau misalkan ya. Bapak nih ulang medianya tahun. Mau ulang tahun ya, tetap saya promosi ya. Jadi medianya mau ulang tahun, kita bisa ada kerjasama. Kan saya juga udah dibantu sama Bapak nih ya. Nah, nanti untuk makanan minumannya kan tinggal ambil aja. Iya, tapi kan tetap secara ulang tahun kan ada rangkaiannya. Yeah. Jadi mereka punya rangkaian ada rangkaian macem-macem lah ya. Ada job fair, ada pelayanan publis kayak gitu kan, macam-macam. Nanti kan misalkan dari iNews sendiri mau bikin rangkaiannya, tapi tidak lupa untuk UMKM juga dimasukkan. Pokoknya bagaimana UMKM menjadi peserta juga. Iya, betul. Jangan jadi penonton. Iya, betul. Kalau bisa terdepan, Pak. Terdepan. Ya gini Mbak Gita, ini saya mau tanya soal waktu. Anda ini pebisnis. Iya. Ibu rumah tangga politikus. Nah itu kayak saya kalau misalkan diserang pertanyaan waktu tuh. Gimana membagi? Saya jawabnya agak-agak dengan keluarga gitu. Terhadap keluarga. Itu yang kadang-kala bikin saya sedih ya. Maksudnya di satu sisi saya berbisnis dan berkomunikasi dengan masyarakat tentang UMKM. Gimana mengajukan UMKM itu saya sangat senang sekali. Tapi ada di satu sisi saya merasa sedih, kayaknya waktu saya kurang ya buat anak, ya kan. Apalagi kan saya nggak cuma satu Pak. Berapa? Banyak lah Pak. Anak saya maksudnya ada kalanya saya tuh ngerasa wah kurang ya gitu kan. Tapi saya berpikir positif, apa yang saya lakukan suatu saat mereka akan meneruskan dengan cara yang positif yang ibu sama bapaknya ini lakukan gitu kan. Saya ingin mengatakan begini, bahwa memang betul kadang-kadang Bu Gita merasa waktunya terbatas sekali untuk keluarga. Tetapi apa yang Anda lakukan itu juga untuk keluarga. Oh iya pastinya. Ya saya kira menarik sekali karena Ibu bukan hanya dengan tiga dibagi waktu 3 ini. Terima kasih Mbak Gita. Sama Bapak. Habis ini kita kulineran ya. Tadi aku udah intip-intip sebelum kesini. Iya. Tapi aku juga sebenarnya juga tamu bukan tamu. Aku juga pelanggan tetap. Oh gitu. Pemirsa, itu tadi bincang-bincang dengan Ibu Gita. Soal waktu memang bisa diatasi. Tetapi predikatnya sekarang makin kuat. Karena menjadi ibu dari UMKM. Ya Bu ya? Ya. Ibu ya. UMKM sekarang 780. Ini saya kira luar biasa perhatiannya terhadap UMKM. Ini yang belum dimaksimalkan. Nah, kita tahu bahwa penopang ekonomi nasional itu adalah UMKM. Nah, niat baiknya lagi, Ibu kita ini masuk wilayah politik, itu bagian dari untuk meningkatkan UMKM, khususnya di Kabupaten Tangerang. Kita berharap semuanya ini akan berjalan dengan sebaiknya dan Ibu Gita menjadi pebisnis, politikus, dan untuk keluarga. Ya. Terima kasih pemirsa, kita jumpa lagi dalam podcast berikutnya. Thank you.